ciri-ciri pasangan yang selingkuh dalam hubungan jarak jauh. Komunikasi sudah mulai berkurang ya, sikapnya sudah mulai dingin dan datar. Suami itu sudah males ya untuk pulang ke rumah. Ratu Aura in podcast. Halo, selamat sore Bu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Bu Ratu, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Vivi sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa? Iya. Iya, tetap semangat dong. Iya tentunya. Sahabat Aura juga gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya dimanapun kalian berada ya Bu Ratu ya. Semoga saja. Iya. Dan pastinya lah kita Iya. doakan bersama semoga kita selalu bahagia dan selalu sehat. Iya benar. Jadi gini Bu Ratu. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang pernah terjadi. Ya, yang pernah terjadi. Ini mungkin juga sering dialami oleh sahabat Aura di luar sana ya Bu Ratu ya. Apalagi buat mereka yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Nah, di sini kita akan bahas ciri-ciri pasangan yang selingkuh dalam hubungan jarak jauh. Oke. Ya karena hubungan jarak jauh kan emang rentan banget ya Bu Ratu ya. Pastinya. Apalagi kata selingkuh tuh kayak jadi momok gitu loh buat mereka yang menjalani hubungan jarak jauh kan. Was-was lah, inilah itulah, curigaan gitu loh. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri pasangan yang selingkuh dalam hubungan jarak jauh. Karena kalau pasangan yang sering ketemu mungkin kan kita bisa melihat sikapnya mulai berubah gitu kan. Kalau jarak jauh kan kita jarang Nggak ketemu tahu, nih. iya. Iya, makanya kita akan bahas di sini. Bu Ratu udah siap ya? Oke dong, tetap siap. Kalau gitu langsung bisa dimulai deh Bu Ratu Oke. deh. Ciri-cirinya gimana tuh? Memang banyak sih ya Mbak ya. Kalau seperti itu kisah LDRan itu pasti nggak akan bertahan lama ya. Paling lama-lamanya ya paling 1 tahun ya. Paling lama itu ya kalau bisa ada yang 2 tahun juga ada. Tapi ya masih pastinya sering bertengkar. Apalagi kalau ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, pasti mereka kan saling bertengkar karena emang tidak pernah ketemu, apalagi komunikasi hanya via telepon. Ada juga pengalaman dari klien saya, sahabat saya yang merasakan demikian, yang suaminya itu kerja di luar kota, sedangkan beliau ada di rumah. Sering komunikasi, yang pertama sering komunikasi, memang awal-awal pergi kan sering komunikasi. Tapi kan yang namanya suami ya, pria, kalau sudah merasakan enaknya hubungan intim dengan istri, kalau kerja di luar sana tanpa ada ditemani oleh istrinya, kan rasanya itu ada sesuatu yang mengganjal gitu ya Mbak ya. Kepengen melakukan hubungan intim tapi tidak bisa terpuaskan. Masa hubungan intim dengan istri lewat video call kayak gitu kan nggak enak ya Mbak ya. Pastinya itu akan sering terjadi yang seperti itu. Banyak sekali pengalaman dari sahabat saya yang mengalami demikian. Biasanya nih kalau kan Bu Ratu tadi bilang ada nih salah satu pengalaman klien lah ya di luar negeri yang begitu kayak susah untuk melakukan hubungan suami istri, terutama hubungan intim itu tadi. Menyikapinya gimana tuh Bu Ratu? Biar istri juga gak khawatir lah suami jajan di luar saat berada jauh di sana tuh, cara menyikapinya gimana? Iya, saran saya ya video call seksi ya Mbak, video call seksi. Tapi ya memang harus tempat yang nggak ada anak ya, karena kan kita video call seks dengan suami, kita video call, kita hubungan seks itu dengan suami bisa pegang sendiri penisnya, si istri bisa pegang sendiri miswinya. Bagaimana cara merangsang dirinya sendiri tuh kita membayangkan, istri tuh membayangkan adanya suami di sana juga membayangkan, tapi kan itu dengan tatapan wajah ya lewat video call tersebut ya Mbak Vivi. Acaranya sih memang seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu ya nanti ya dampak buruknya ya selingkuh nantinya. Mencari kepuasan bisa jajan, bisa selingkuh juga menggunakan hati nantinya. Berarti ya meskipun emang nggak rasanya beda ya dengan pasti asli, beda. cuman bisa dilakukan lah. Bisa dilakukan. Nah itu sedikit cerita dari pengalaman salah satu klien lah ya Bu Ratu ya. Ini kita langsung bahas ke topik deh Bu Ratu. Ciri-cirinya gimana kalau pasangan kita tuh mulai selingkuh nih saat hubungan jarak jauh? Yang pertama biasanya komunikasi sudah mulai berkurang ya. Yang biasanya itu sangat intens banget, yang sering banget, hampir sehari itu bisa 4 kali telepon-teleponan, bisa sampai chattingan itu bisa sering banget. Tapi kalau ada yang lain pasti semuanya beda. Pasti akan si pasangan kita akan bilanglah sibuk, bilanglah ada kerjaan, bilanglah ada urusan di kantor atau tugas di kantor dan lain sebagainya. Berarti kayak gitu, komunikasinya berkurang. Oke, berarti kayak itu ya. Mungkin kalau awal-awal sering ngabarin, tapi mulai
mulai kesana, mulai ke belakang, mulai jadi sini, berkurang sini gitu. tuh mulai berkurang nantinya. Nah kalau seperti itu Bu Ratu, ya mungkin emang nggak semuanya kalau sibuk itu dalam artian bohong ya. Maksudnya gini, kalau pasangan bilang sibuk gak bisa dihubungin itu bukan nggak semuanya bohong, tapi Nggak semuanya mungkin bohong. emang bener. Iya. Tapi caranya kita tahu kalau itu bener-bener kayak pasangan kita bener nggak sih yang dia omongin tuh bener nggak sih kayak gitu tuh gimana sih Bu Ratu? Kalau saran saya sih kita harus percaya ya dengan pasangan, kita harus percayalah. Kalau kita nggak percaya dengan pasangan, apa yang kita pikirkan nanti juga akan terjadi. Oke. Misalkan kalau kita nggak percaya, aduh pasanganku pasti selingkuh di sana. Kok sekarang sudah jarang ya komunikasi dengan aku. Sekarang kok susah banget ngubungin akunya. Aku ngubungin dia juga susah, jarang ngabarin. Terus di telepon juga bilangnya sibuk. Jangan-jangan di sana ada wanita lain. Jangan-jangan pasti pikiran seperti itu. Nah kalau seperti itu ya, apa yang dia pikirkan pasti akan terjadi nantinya. Nah saran saya untuk menyikapi hal tersebut ya kita berpikir positif aja. Kita walaupun jarak jauh, kita pacaran, kita tetap percaya dengan pasangan kita. Hubungan suami istri jarak jauh, kita tetap percaya. Terus kita menjalaninya dengan bergaul dengan teman-teman yang lain, misalkan arisan lah, atau kumpul dengan keluarga lah, atau menyenangkan hati dengan anak-anak lah, kayak gitu kan. Kita mengisi waktu luang kita yang biasanya sering komunikasi dengan suami, sekarang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar pikiran yang negatif tadi tuh bisa hilang. Kalau suami itu selingkuh gitu. Jadi intinya gini ya, kalau mulai emang suami ngabarin kalau sibuk atau apa, ya kita juga sebisa mungkin melakukan aktivitas, menyibukkan diri juga lah di rumah biar nggak kepikiran hal yang aneh-aneh gitu ya Bu Ratu ya maksudnya. Sekali. Nah itu yang pertama tadi, komunikasi mulai nggak seintens dulu ya Bu Ratu ya. Selain komunikasi, apa ada ciri-ciri lain yang bisa kita ketahui Bu Ratu? Sikapnya sudah mulai dingin dan datar. Sikap yang dulunya perhatian, ditanya kamu sudah makan belum Dek, kamu baru apa Dek, kayak gitu kan. Ya wajar ya kalau suami istri jarak jauh kan pasti seperti itu. Yang perhatiannya, ini bagaimana kerjaan kamu hari ini, bagaimana anak-anak hari ini kabarnya, pasti kan ada komunikasi seperti itu. Nah kalau suami sudah mulai selingkuh itu pasti sudah cuek, nggak peduli lah kamu sudah tidur atau belum, kamu sudah makan atau belum, uangnya cukup atau enggak, saya nggak peduli. Sudah mulai cuek dan nggak, ya dingin lah sama sikapnya juga datar kepada si istrinya. Ini maksudnya sikap saat chattingan mungkin ya Bu Ratu ya? Saat chattingan, saat telepon kayak gitu. Karena kan kalau hubungan jarak jauh kan kita emang nggak bisa ketemu langsung, jadi kita nggak tahu sikap suami di belakang kita tuh seperti apa. Jadi pas chattingan kayak nggak ada obrolan yang menarik atau perhatian gitu ya. Menarik, kayak jadi males aja kalau di telepon ya. Udah ya saya ngantuk, udah ya saya lagi ada kerjaan. Kan dingin seperti itu, datar sikapnya, kayak kurang ada rasa aduh aku kangen banget nih sama si istri. Nah gitu kan rasanya beda ya Mbak ya. Kalau ada sesuatu, biasanya insting seorang istri itu sangat kuat. Kalau si suami itu selingkuh itu pasti kuat sekali. Mereka akan merasa gitu ya kayak. Karena saya juga pernah merasakannya. Pengalaman juga. Instingnya kuat. Kalau suami itu ada macam-macam di belakang kita tuh pasti ada sinyalnya yang sangat kuat di sini. Meskipun dalam hubungan jarak jauh sekalipun berarti ya. Benar sekali. Itu tadi yang kedua ya, sikapnya mulai datar dan dingin. Ya, jadi tidak mesra lah, tidak mesra seperti dulu gitu ya Bu Ratu ya. Nah ini udah ada dua yang disebutin Bu Ratu nih, ciri-cirinya perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh. Yang selanjutnya Bu Ratu? Ya selanjutnya itu biasanya suami itu sudah males ya untuk pulang ke rumah. Yang biasanya pulang itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ini malah setahun sekali. Banyak sekali alasan untuk mau pulang ke rumah. Ya alasannya lagi sibuk di kerjaan, ada tugas dari bos, ada tugas di luar kota lah dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan untuk tidak mau pulang ke rumah, untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Berarti ini di sini juga kayak mengurangi waktu untuk bertemu dengan istrinya gitu ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Nah ini ada disebutin Bu Ratu udah beberapa nih. Mungkin sahabat Aura yang dengerin podcast kita kali ini juga merasa lega atau lega nih, pasanganku nggak ada yang disebutin Bu Ratu ciri-cirinya, atau justru malah tambah was-was karena salah satunya merasakan ciri-ciri tersebut. Tapi semua itu juga itu ya Bu Ratu ya, kembali lagi ke pasangan masing-masing ya Bu Ratu. Nggak semua hubungan jarak jauh juga buruk sih. Ada juga yang awet sampai pernikahan, bahkan awet sampai mempunyai keluarga yang bahagia lah. Ada juga seperti itu. Itu tadi. Yang ketiga adalah jarang pulang ke rumah. Intinya banyak alasan lah gitu. Alasan. Karena di sana sudah ada wanita lain kan ya Mbak ya. Jadi dia lebih memprioritaskan wanita yang dekatnya dibanding istri yang ada di jauh sana.
Tapi kadang gini Bu Ratu, suami tuh tetap sikapnya, mungkin kalau gitu kan kita itu ya, kita gampang lah ketahuinya karena sifatnya berubah. Tapi kadang tuh ada yang pinter gitu loh, nyembunyiinnya tuh pinter. Jadi sifatnya ya udah biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Ada sih seperti itu, tapi yang namanya pelakor itu jauh lebih pinter dibanding istri. Iya, dia nggak mau kalah dibanding istrinya. Jadi kalau suaminya pengen pulang ke rumah, pasti akan ditahan. Jangan pulang dong sayang, saya kepingin kamu di sini. Pasti seperti itu. Banyak sekali pengalaman dari klien saya itu, banyak seperti itu. Bahkan ada juga yang pelakor loh Mbak Vivi, klien saya itu. Tapi di sini saya menolak ya, untuk membantunya itu saya menolak. Saya nggak bisa jika lo klien saya itu pelakor seperti yang pengen rusak hubungan rumah tangga orang lain, itu saya nggak bisa. Saya hanya bisanya membantu pasangan rumah tangga yang buruk jadi bahagia, bukannya untuk merusak rumah tangga orang itu, enggak. Karena saya juga pernah merasa disakiti, jadi saya nggak mau membantu pelakor dong pastinya. Iya, benar. Nah jika suami sudah banyak alasan seperti itu, kayak misal nggak bisa pulang, ada alasan ini itu, terus yang harus dilakukan istri apa Bu Ratu? Yang harus dilakukan istri ya mencoba bersabar dan mendoakan suami, dan introspeksi diri lah. Kenapa sih suami aku nih nggak mau pulang? Apa ada yang salah dalam diriku? Apakah aku saat ini kurang cantik, kurang menarik depan suami, atau kurang seksi ya? Nah itu diperbaiki. Terus kalau sudah diperbaiki kan kita sering selfie dong ya. Sebagai wanita kalau sudah cantik kan pasti sering selfie ya Mbak Vivi ya. Di-upload dah sosial medianya, di story-nya. Pasti suami akan, loh istriku kok sekarang tambah cantik, tambah seksi ya. Itu kan akan membuat si suami merindukan dia nantinya. Aduh saya pengen pulang nih, kangen nih sama istriku yang cantik sekarang, yang beda dengan dulu. Walaupun jarang tak kasih kabar, walaupun saya jarang pulang, sekarang tambah cantik nih. Jadi kan ada rasa rindu yang menggebu-gebu di situ Mbak Vivi nantinya. Berarti di sini intinya bisa dibantu dengan cara ini ya, biar suami tuh bisa pulang, bisa dipancing gitu dengan mungkin kita kirim aktivitas kita, kirim foto selfie atau kirim kegiatan anak. Biasanya ngangenin kan anak-anak yang lucu-lucunya gitu ya berarti ya. Dikirim fotonya ke suami kan akan menambah rasa rindu suami untuk pulang gitu ya Bu Ratu. Nah yang selanjutnya apa Bu Ratu, ciri-ciri selanjutnya? Yang keempat di sini tuh suami sering menyalahkan istri. Saling menyalahkan. Ya mungkin anak-anak nakal, terus istri cerita gini-gini, terus suami tuh menyalahkan istri, nggak bisa didik anak dengan baik, nggak bisa ngurus anak dengan baik, terus minta uang, terus suaminya sering menyalahkan, lu kemarin udah dikasih uang kok sekarang uangnya sudah habis, tuh buat apa aja, padahal uang yang dikasih itu sudah beberapa minggu yang lalu dan itu memang sudah habis jatahnya gitu. Sering menyalahkan, jadi sering bertengkar. Kalau komunikasi telepon tuh pasti bertengkar, jadi nggak nyaman di situ. Hawanya tuh pengen bertengkar karena memang suami itu kepengen menghilangkan istrinya gitu loh Mbak, ingin membuat istrinya itu salah di mata suaminya, dan ada alasan untuk menggugat cerai istrinya nanti. Gitu. Kalau udah seperti itu biasanya itu ya berarti ya masalah kecil dibesar-besarin gitu ya. Iya benar sekali. Yang seharusnya mungkin bisa dihindari, bisa ditangani dengan mudah, bisa dibicarakan, tapi malah dibesar-besarin sama suami. Karena suami sudah mulai bosan di situ dan ya kepengen menghilangkan istrinya lah, ingin melepaskan istrinya dengan banyak alasan yang dengan menyudutkan istrinya. Tadi kan istrinya jadi saya merasa bersalah, saya memang salah seperti ini. Jadi ketika suaminya mulai cerai, minta cerai ya sudah menerima gitu loh ya Mbak Vivi. Karena kan yang salah di sini, yang dianggap salah itu istrinya bukan suaminya gitu. Berarti ini kita dari sudut pandang seorang istri ya Bu Ratu ya. Jika kita mengalami hal seperti itu, maksudnya suami mulai menyalahkan kita, ini kita posisinya jarak jauh nih, nggak ketemu. Terus apakah kita juga harus terima gitu aja apa gimana Bu Ratu, biar nggak menghindari cekcok lebih panjang gitu, atau kita gimana? Kita diam aja. Kalau suami marah ya sebagai seorang istri, kalau kita tambah marah, suami tambah meledak. Kalau api dikasih tambah api, jadi panas kan, membara ya Mbak Vivi. Jadi kita jadilah air terlebih dahulu, kita diam aja dulu. Kalau suami seperti ini, berarti kita ambil poinnya aja. Suami marah itu kenapa? Poinnya di mana yang salah? Dalam diriku tuh yang salah di mana? Berarti kalau saya sudah tahu kesalahan saya di mana, berarti besok kalau ada suami saya telepon, saya nggak mau bicarakan hal tersebut. Saya memperbaikinya biar suami saya tuh nggak marah. Saya nggak memancing emosi suami saya lagi. Kayak gitu kan jauh lebih enak nantinya Mbak Vivi. Berarti jangan ditambah sama emosi gitu ya berarti ya. Kalau udah tahu kesalahannya, coba hindari topik pembicaraan yang memancing suami untuk marah itu tadi ya Bu Ratu. Nah, udah ada 4 yang Bu Ratu sebutin. Yang terakhir kita sebutin 5 aja nih ciri-ciri pasangan selingkuh dalam hubungan jarak jauh. Yang terakhir apa Bu Ratu? Biasanya sosial media ya, karena kan kita taunya lewat sosial media. Sosial media suami itu sudah mulai mencurigakan.
Kita lihat sosial medianya, suami kok sering kepoin wanita tersebut nih, ada apa? Suami kok sering komen-komen di status Facebooknya atau komen-komen di status Instagramnya, ada apakah ini? Ternyata wanita tersebut juga komen balik, merespon entah itu merespon di statusnya Facebooknya dia atau merespon di status Facebooknya suami. Ada apakah ini? Kok wanita tersebut terus ya yang diincar suami, yang sering dikepoin suami saya? Ada apa mereka? Nah itu kan mencurigakan ya Mbak Vivi ya. Dan itu memang kalau sosial media memang banyak sekali sih pengalaman dari klien saya emang seperti itu ya, mereka selingkuh tuh di sosial media. Berarti juga sosial media membantu ya di sini ya. Untuk hubungan jarak jauh juga sosial media membantu. Ini juga mungkin para istri atau para sahabat wanita di luar ini juga mungkin punya sosial media lah, hampir semuanya tuh punya sosial media. Lah, pasti punya Facebook, Instagram, pasti ada. Itu juga bisa digunakan untuk mengecek aktivitas suami di situ. Karena kadang apa yang diomongin suami ngomongnya mungkin pergi sama rekan kerja, ada rapat, ada ini, tapi di sosial media upload foto liburan nih sama teman-teman ceweknya, kan malah berapa ya berarti ya di situ. Iya benar sekali. Bisa digunakan sosial medianya, tapi juga gunakanlah dengan bijak gitu ya berarti ya. Bukan berarti terus nanti malah jadi hujat-hujatan di sosial media itu juga jangan. Nanti cukup, kalau seperti itu nanti akan dipermalukan oleh teman-teman di sosial media nantinya. Cukup gunakan untuk mengetahui aja. Kalau kita udah tahu kan berarti oh ternyata gini kebenarannya. Jadi kalau udah tahu kan berarti ya lega lah. Nah buat sahabat wanita juga yang mungkin terus gimana nih buat kita yang nggak punya sosial media, kita harus ngeceknya gimana? Nah, mungkin juga ada anaknya yang main sosial media lah ya, bisa digunakan. Belajarlah seperti itu, belajar untuk bermain sosial media, ngajarin anaknya atau tetangganya lah, pasti bisa lah nanti. Kalau sudah tahu ya jangan langsung marah-marah, kita curhatnya ke Tuhan aja, ke Tuhan sama ke pakarnya ya, biar bisa membantu. Jangan curhat di sosial media juga. Biasanya kebanyakan pada curhat di sosial media kalau sudah tahu suaminya selingkuh, Mbak Vivi. Itu kan kasihan banget ya gitu ya. Sosial media bukan untuk cari tahu suaminya selingkuh, malah buat curhat-curhatan di situ kan nggak bagus juga nanti ya. Apalagi kalau udah ini ya Bu Ratu, kadang tuh udah tahu suaminya kelakuannya seperti ini di sosial media, terus dia langsung menghubungi suaminya, marah-marah sama suaminya, itu nanti timbul masalah baru karena terjadi miskomunikasi di situ. Iya, benar sekali. Jadi sebaiknya tuh harus gimana Bu Ratu, langsung marah gitu atau langsung diomongin, ditanyakan, atau nunggu suami pulang dibicarakan gitu? Nunggu suami pulang aja dulu. Jangan ngobrol di sosial media, jangan bertengkar di telepon. Jangan bertengkar di situ, karena kalau kita bertengkar di telepon kita nggak bisa melihat raut wajahnya, kita nggak bisa menatap mata suami itu apakah benar-benar bohong atau enggak. Kalau kita lewat telepon kan kita hanya ngobrol lewat udara aja ya Mbak, itu kan nggak bisa. Tapi kalau kita ketemu, kita duduk bareng berdua, kita pasti menggunakan hati. Bicaranya pasti menggunakan hati, dan kita tahu kebohongan suami, kejujuran dan kebohongan suami itu seperti apa, kita akan tahu. Tahu gerak-geriknya gitu loh. Iya, benar sekali. Jadi ditahan dulu emosinya, ditahan dulu, jangan diledakin karena nanti juga rawan terjadi miskomunikasi saat kita marah di chattingan atau di telepon. Ditahan sampai bertemu dengan suami. Ditahan dan diperbaiki. Kenapa suami saya bisa lebih tertarik dengan itu wanita? Apakah ada yang salah dengan saya? Nah, itu diperbaiki. Jangan hanya ditahan aja. Kalau ditahan aja ya lembah, selesai nantinya. Bubar. Berarti juga harus introspeksi ya. Kenapa suami bisa dekat dengan wanita itu? Benar sekali. Apa yang salah dengan diri saya sebenarnya juga harus introspeksi, diperbaiki. Nah, udah ada 5 ciri-ciri yang disebutin di Bu Ratu tadi, ciri-ciri perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh. Kita di sini maksudnya bukan untuk seuzon ya dengan kalian yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, tapi juga lebih ke waspada lah ya. Waspada. Mungkin kan kita juga sudah memberikan solusinya juga ya Mbak Vivi ya. Kita beri ciri-cirinya tapi juga memberikan solusinya. Jadi biar pas lah, biar kita nggak menyalahkan mereka, biar mereka tuh nggak takut yang hubungan jarak jauh itu nggak takut. Karena banyak loh Mbak Vivi ya, saat saya membuat video tersebut itu malah mereka mengejat saya tuh, ini memberikan contoh yang nggak baik, ini nggak bagus, ini malah jelek, ini malah kita membenci suami kita, malah kita berpikir negatif pada suami kita. Bukan seperti itu ya Mbak Vivi ya di sini ya. Niatnya kan bukan seperti itu ya Bu Ratu ya. Seperti itu, niat di sini itu baik untuk membantu sahabat Aura semuanya, khususnya buat sahabat Aura yang saat ini dalam hubungan jarak jauh dengan suaminya gitu. Nah, mungkin yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir udah paham nih ciri-ciri perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh. Mungkin ada beberapa poin yang ada dalam pasangannya yang sedang jauh di sana ini malah semakin menambah deg-degan. Tapi saran kami ya tetap harus introspeksi diri lah ya Bu Ratu ya. Benar sekali.
Nah, mungkin cukup sampai di sini Bu Ratu pembicaraan kita mengenai tema ciri-ciri perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan buat sahabat Aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan seputar masalah asmara atau masalah rumah tangga lainnya, bisa tulis di kolom komentar atau konsultasi langsung dengan Ibu Ratu juga bisa menghubungi nomor konsultasi di bawah video ini nanti. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Ratu Aura in Podcast.